Bab 391, Potensi Taktik. Sang terus menenggelamkan dirinya dalam latihan dengan pedangnya. Dia bertarung satu demi satu tanpa jeda. Selama pertarungan ini, pikirannya tenang, dan dia fokus. Kelangsungan hidup dan kekuatannya adalah satu-satunya hal yang penting. Sekitar sebulan kemudian, Sang memanggil beberapa kekejian lagi di zona Storm Eagle, tapi dia hanya memanggil mereka di sekitar Warriors Paradise. The Abominations bahkan tidak bisa mengakhiri satu nyawa pun selama pertarungan itu. Anehnya, Storm Eagle tidak memutuskan untuk pergi. Mungkin masih agak takut untuk terlibat terlalu banyak. Tentu saja, jika ada kekejian panggung komandan atau tahap jalan sejati, ia pasti akan keluar dan membunuhnya, tetapi kekejian panggung komandan menghilang begitu cepat sehingga tidak dapat dipastikan apakah memang ada. Kepulangan Sang masih dirahasiakan, bahkan dari dekan. Saat ini, Duke Werwine ingin berhati-hati lebih dari apapun. Untungnya, Sang berhasil menjauhkan diri dari pengintaian. Dia menjadi sangat pandai bersembunyi setelah bertahun-tahun tinggal di dalam kerajaan yang bermusuhan. Duke Werwine dan Sang berbicara dari waktu ke waktu, tetapi kebanyakan tentang bagaimana menghadapi target mereka berikutnya, Duke Torren. Duke Torren adalah penyihir tingkat tinggi awal dengan afinitas air. Dia umumnya dipandang sebagai orang yang mudah didekati, menyenangkan, dan ramah. Selain itu, karena dia adalah penyembuh terbaik kedua di seluruh kerajaan, tepat setelah Archduke dengan Light Affinity-nya, dia sangat populer di kalangan masyarakat. Karena kemampuannya, hampir tidak ada seorang pun yang mati di bawah pemerintahannya saat diserang oleh kekejian, dan hal ini sangat jarang terjadi. Lagi pula, hanya lokasi dengan benteng yang sangat kuat yang bisa mengklaim memiliki tingkat kematian yang rendah di antara pasukan mereka. Namun, ketika Sang mendengar tentang sifat-sifat ini, dia hanya menyipitkan mata kanannya. Dia adalah musuhnya, sama seperti 90% orang di dunia, dan status kekasihnya hanya membuatnya semakin sulit untuk menyerang citra publiknya. Dibandingkan dengan Duke Mithril, dia mengikuti semua perintah Dewan dengan sempurna, dan tidak ada hal yang dapat diungkapkan oleh Sang yang dapat mencemari citranya di mata Dewan. Duke Werwine dan Sang berbicara banyak tentang cara menghadapinya, tapi sepertinya itu terlalu sulit. Hingga Sang mendapat ide, tapi begitu Duke Werwine mendengar gagasan itu, dia menolaknya. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Sang mencoba meyakinkannya, tetapi Duke Werwine menolak melakukan hal seperti itu. Dia tahu tidak akan terjadi apa-apa, tapi dia tetap melihatnya sebagai pelanggaran kepercayaan. Sang bertanya padanya apa lagi yang bisa mereka lakukan, tapi Duke Werwine terus menolak gagasan itu, dan tampaknya, dia tidak mau mengalah. Pada akhirnya, Sang hanya bisa mengerang frustasi. Tanpa dukungan Duke Werwine, dia tidak bisa melakukan hal semacam ini. Yah, dia bisa melakukannya, tapi itu sama saja dengan mengkhianati Duke Werwine, dan itu berdampak buruk bagi Sang. Apa rencana Sang? Bunuh beberapa lingkaran Duke Torren yang terisolasi dan kuat. Sekarang, jika hanya itu saja, Duke tidak akan terlalu keberatan, tapi yang terpenting adalah apa yang terjadi setelahnya. Sang akan membunuh lingkaran yang berisi penyihir sejati menengah, yang tidak mudah baginya tetapi juga tidak terlalu sulit. Tentu saja, Duke Torren akan segera menyelidiki apa yang terjadi, dan dia akan menemukan bukti yang membawanya pada satu kesimpulan yang kuat. Seorang pejuang yang kuat pasti telah membunuh mereka. Sang akan membunuh para penyihir dengan cara yang memastikan bahwa mereka telah dibunuh oleh seorang pejuang. Ditambah dengan kekuatan lingkaran mati, hanya ada dua tersangka yang terlintas dalam pikiran. Dekan dan Wakil Dekan Ranos. Duke Torren akan menuduh mereka melakukan pengkhianatan, dan mereka akan dibawa ke depan kastil. Mantra verifikasi kebenaran akan diaktifkan, dan mereka akan ditanyai secara menyeluruh. Duke Torren pasti yakin akan kesalahan mereka karena hanya mereka berdua yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai hal seperti itu. Namun, karena keduanya bahkan tidak mengetahui bahwa Sang telah kembali, maka ketidakbersalahan mereka akan terbukti. Lagi pula, mereka benar-benar tidak akan tahu siapa yang membunuh Circle atau Circle. Setelah itu, Duke Torren harus menanggung kerugian dan meminta maaf secara terbuka. Menuduh seseorang melakukan pengkhianatan adalah manuver yang berisiko. Lagi pula, Kingdom tidak bisa begitu saja menyelidiki semua orang yang dituduh dan memperlakukan mereka seperti penjahat. Itu mirip dengan saat Sang meminta Inquisitor membaca pikiran salah satu pejuang di zona Wyvern S Utara. Jika mereka terbukti pengkhianat, Sang akan menemukan penjahatnya dan akan diberi imbalan. Namun jika dia menuduh mereka dengan tidak adil, dialah yang harus menanggung akibatnya. Jadi, rekam jejak Duke Torren yang bersih akan mendapat noda tebal dan kotor. Sang berpikir ini adalah rencana yang bagus. Bagaimanapun, tidak akan terjadi apa-apa pada dekan atau wakil dekan Ranos. Mereka hanya perlu bicara sedikit, dan itu saja. Namun, Duke Werwine menolak. Menurut perkataannya, ini seperti memanipulasi atau mengkhianati dua prajurit terkuatnya. Hal ini akan memberinya keuntungan jangka pendek, namun kepercayaan yang rusak akan lebih mahal dalam jangka panjang. Pada saat yang sangat membuat frustrasi, Sang juga hampir memberikan solusi untuk hal itu, tetapi dia tetap mengendalikan diri. Jika dia memberikan solusi itu, Duke Werwine mungkin akan kehilangan kepercayaan padanya. Percakapan berakhir, dan Sang punya waktu untuk memikirkan apa yang baru saja hendak dikatakannya. Untuk sesaat, rasanya tidak nyata bahkan memikirkan hal seperti itu di benaknya. Bunuh dekan dan wakil dekan Ranos setelah mereka menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan.
Mereka telah menjadi gurunya selama bertahun-tahun, dan mereka telah membantunya. Aku tidak percaya aku benar-benar memikirkan hal seperti itu, pikir Sang. Ya, itu akan menjadi solusi, tapi itu salah. Sepertinya metode ini paling sederhana, paling langsung, dan efisien untuk menyelesaikan masalah. Untuk beberapa waktu, Sang memikirkan hal-hal apa yang telah dia lakukan, tetapi dia dengan cepat fokus pada pelatihan lagi. Dia tidak bisa membuang waktu untuk hal-hal moral duniawi yang tidak penting seperti itu. Dan begitu saja, 6 bulan telah berlalu, dan sudah waktunya bagi Sang untuk secara resmi kembali ke kerajaan Sky Thunder. Bab 392, Penyamaran. Sekitar 6 bulan setelah Sang tiba di Storm Eagle Zone, dia bersiap untuk kembali secara resmi. Dia melakukan perjalanan melalui beberapa zona dengan menyamar sampai dia tiba di salah satu zona yang berbatasan dengan garis depan. Dibandingkan dengan tempat-tempat kaya di seluruh kingdom, zona ini terlihat tandus. Tidak ada pertanian, tidak ada pusat perdagangan, dan tidak ada kota. Hanya ada banyak prajurit dan penyihir yang ditempatkan di sini yang sedang mempersiapkan serangan berikutnya di kerajaan Grand Mountain. Zona ini adalah zona badai serigala, dan zona yang berbatasan dengannya, yang merupakan milik kerajaan Grand Mountain, adalah zona tokek ledakan. Sang dan Duke Warwine telah membuat rencana bagus untuk membiarkan Sang kembali. Duke Warwine telah memberitahu Sang bahwa sudah cukup lama sejak kekejian muncul di kedua zona ini. Jika Sang bisa mengarahkan mereka lebih ke garis depan kerajaan Grand Mountain, dia bisa menerobos tanpa curiga. Tapi tunggu, bukankah seseorang akan curiga jika kekejian muncul di sekitar Sang? Tidak, mengapa mereka harus melakukannya? Kekejian muncul sepanjang waktu, dan zona sudah waspada untuk gelombang berikutnya. Gelombang ini memang diharapkan, bukan tidak terduga. Duke Warwine telah merencanakan semuanya secara detail dengan Sang, termasuk hal-hal apa saja yang akan ditemukan kerajaan Sky Thunder di Space Ring miliknya. Sang bahkan mengubah tampilan pedang lagi menjadi ukuran pedang kolosalnya. Itu akan membuat Sang lebih bisa dipercaya untuk berbaur sebagai orang barbar di kerajaan Grand Mountain. Secara teoritis, karena cara perbatasan dibuat, Sang dapat melintasinya tanpa diketahui, bahkan tanpa kekejian. Zona badai serigala dipenuhi dengan menara tipis namun sangat tinggi, menampung banyak binatang terbang. Sang hanya perlu memanjatnya, membujuk seekor binatang untuk membawanya, dan terbang ke zona tokek ledakan tanpa ada yang menyadarinya. Bagaimanapun, binatang terbang ini terus terbang melintasi perbatasan sepanjang waktu. Mereka sama lazimnya dengan burung bagi penjaga perbatasan, dan mereka tidak mau melihatnya. Menginspeksi setiap binatang terbang yang terbang beberapa kilometer di atas kepala mereka akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan kerajaan Grand Mountain sudah kekurangan sumber daya terkait garis depan ini. Dalam perang melawan kerajaan Sky Thunder, kerajaan Grand Mountain tidak berfokus pada kemenangan tetapi pada mengulur waktu dan bertahan hidup. Mereka memfokuskan seluruh kekuatan mereka untuk melawan kerajaan Black Shadow sambil menunggu kerajaan kemurnian sihir menghadapi kerajaan Sky Thunder. Sang bisa kembali ke zona badai serigala dari zona tokek ledakan dengan cara yang sama, tetapi dibandingkan dengan kerajaan Grand Mountain, kerajaan Sky Thunder sebenarnya menghabiskan sumber daya untuk memeriksa binatang buas yang terbang ke arah mereka dari kerajaan Grand Mountain. Mereka telah menangkap beberapa mata-mata dengan cara itu. Jika Sang kembali melalui cara ini, kerajaan Sky Thunder akan terlihat sangat mencurigakan. Jika Sang adalah sekutunya, mengapa dia mencoba menyelinap ke rumahnya sendiri, dan bagaimana dia tahu tentang binatang buas dan bagaimana pertahanannya dibangun. Jadi, meskipun Sang bisa sampai ke kerajaan Grand Mountain dengan cara ini, dia tidak bisa kembali dengan cara yang sama. Selain itu, Sang bisa saja mulai terbang dengan ledakannya karena alat itu terlalu bagus untuk melarikan diri. Beberapa musuh Duke Warwine mungkin mencurigai Sang kembali lebih awal dan bertanggung jawab atas kematian Kiva Orvis. Mempertimbangkan semua ini berarti Sang harus menerobos garis depan. Hanya dengan cara ini dia tidak akan menerima kecurigaan sama sekali. Yah, setelah dia mungkin diinterogasi secara menyeluruh, tapi Duke Warwine sudah menyiapkan segalanya agar Sang bisa menghadapinya. Karena jarak ke Duke Warwine, Duke yang tinggal di sana tidak terlibat dalam konflik antara Dewan dan Duke Warwine. Wilayahnya sangat jauh sehingga tidak ada gunanya melibatkan dia. Lagi pula, meskipun Dewan bersatu melawan Duke Warwine, mereka tetap tidak bisa mengizinkan siapapun berbicara dengan Raja Sky Thunder tentang hal ini. Semakin sedikit orang yang mengetahui secara spesifik, semakin baik. Karena itu, Duke yang tinggal di sana sama sekali tidak terlibat dalam konflik batin ini. Dia dan pasukannya akan bersikap netral dalam masalah ini. Setelah tiba di zona badai serigala, Sang dengan cepat memanjat salah satu puncak menara, meraih seekor burung yang kuat, dan menggunakannya untuk terbang melintasi perbatasan. Dia menerbangkan burung itu langsung ke binatang kuat lainnya dan membuatnya tampak bahwa kedua binatang itu telah saling melukai satu sama lain dalam perkelahian. Kedua binatang itu jatuh ke tanah, dan Sang menyembunyikan dirinya di antara tubuh mereka. Setelah Sang mendarat, dia memasukkan mayat-mayat itu ke dunia batinnya dan bersembunyi di antara celah-celah zona ledakan tokek. Dan kemudian, dia menunggu. Benar saja, beberapa menit kemudian, seorang barbar yang penasaran tiba di tempat itu, mencari mayat-mayat tersebut. Dia mungkin pernah melihat dua mayat itu dan percaya bahwa dia bisa menghasilkan uang dari mereka. Sang menggunakan pseudo spirit sense miliknya untuk memeriksa sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada orang di dekatnya.
Bang! Sang meledak ke depan, membunuh orang barbar itu, dan menariknya ke tempat persembunyian dalam waktu kurang dari 3 detik. Pembunuhannya bersih, cepat, dan efisien. Setelah mencari di dalam mayat, Sang menemukan hal-hal yang dia cari. Sang mengeluarkan jarum perak dari dunia batinnya dan menusukkannya ke otot bisep kanan mayat itu. Sedetik kemudian, bayangan cahaya muncul di bahu mayat itu. Itu adalah lambang garis depan ini. Ini adalah informasi penting yang diterima kerajaan Skythunder selama perang panjang mereka, dan mereka sedang menunggu kesempatan bagus untuk menggunakannya. Tapi hari ini, Sang akan menggunakannya. Setelah beberapa saat, gambar itu menghilang, dan jarumnya bersinar. Sang menusuk bisepnya sendiri dengan jarum, dan gambar yang sama kini muncul di bisepnya. Sang menyingkirkan jarum perak itu dan memusatkan perhatian pada kerah berat orang barbar itu. Garis depan ini bukan untuk orang-orang barbar yang berbakat tetapi untuk para penjahat. Pada dasarnya setiap orang barbar memakai kerah ini di sini. Sang mengambil beberapa peralatan yang dibuat dengan indah dan menaruhnya di kerah sesuai dengan instruksi Duke Warwine. Denting, kerahnya terbuka dengan sendirinya, memiliki penyihir agung yang membantuku membuat perbedaan yang luar biasa. Sang memasangkan kerah itu di lehernya sendiri dan menutupnya. Setelah itu, dia meletakkan peralatan itu dari kerahnya, dan semua fungsinya kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah semua ini terjadi, Sang seharusnya menghancurkan alat-alat itu, tapi dia malah memasukkannya ke dalam dunia batinnya. Lagi pula, Duke Warwine tidak tahu tentang dunia batin Sang, dan alasan mengapa Sang harus menghancurkan peralatan itu adalah untuk menjaga Space Ring miliknya bersih dari segala hal yang mencurigakan. Sang mengubah penampilan luarnya agar terlihat lebih seperti orang barbar. Dia bahkan melepaskan perban yang menyembunyikan rongga matanya yang kosong. Pada akhirnya, Sang berdiri di tengah celah dengan tubuh bagian atas telanjang, celana hampir hancur, rambut kasar, dan pedang besar. Terakhir, Sang mengeluarkan piring dan membacakan mantra yang aneh. Setelah Sang selesai, piring itu mulai bersinar dan menghilang. Di saat yang sama, Sang merasakan berbagai jenis mana menyelimuti tubuhnya hingga akhirnya menghilang. Sang tidak terlihat berbeda, tapi sesuatu yang krusial kini sangat berbeda. Siapapun yang melihat ke arah Sang akan berpikir bahwa dia berada di tahap umum menengah dengan kekuatan pertempuran rata-rata. Hanya penyihir agung yang bisa melihatnya. Apakah ada penyihir agung di sini? Ya, tapi mereka tidak mau repot-repot memeriksa setiap orang barbar sepanjang waktu. Mereka punya orang untuk itu. Sang memeriksa daftar mentalnya dan melihat bahwa dia sudah selesai dengan persiapannya. Dia membersihkan lingkungan sekitar, mempersiapkan diri secara mental, dan berjalan keluar dari celah. Dia berjalan menuju garis depan dengan santai. Sepertinya dia seharusnya ada di sini. Bab 393, masuk ke dalam. Setelah beberapa menit berjalan, Sang mencapai garis depan sebenarnya. Dia bisa melihat beberapa tembok besar, lebih dari 10 menara penyihir, sekitar 20 penyihir sejati, dan ratusan orang barbar. 20 penyihir sejati agak sedikit jumlahnya dalam hal benteng di medan perang, tetapi ratusan orang barbar dengan mudah menebusnya. Fakta bahwa ada 10 menara penyihir dengan hanya 20 penyihir sejati memberitahu Sang bahwa kerajaan Grand Mountain ingin kehilangan penyihir sejati sesedikit mungkin. Satu menara penyihir umumnya memiliki 2 penyihir sejati di dalamnya. Mereka dapat bekerja dengan lingkaran ajaib dan membagi pekerjaannya dengan sempurna. Salah satu dari mereka akan merencanakan, memilih serangan, dan menjaga agar lingkaran sihir tetap berjalan, sementara yang lain hanya perlu mengarahkan dan menembak. Mana sebagian besar berasal dari kristal mana, yang disimpan di dalam menara penyihir itu sendiri. Jadi, dengan 20 penyihir sejati, 10 menara penyihir dapat digunakan dengan kekuatan penuh. Jelas sekali, kerajaan Grand Mountain memandang penyihir sejati mereka lebih berharga daripada sumber daya mereka yang sebenarnya. Kalau tidak, mereka tidak akan membangun menara penyihir sebanyak yang dibutuhkan penyihir sejati untuk mengoperasikannya. Mereka hanya tidak ingin kehilangan lebih banyak penyihir sejati. Saat Sang memandangi pasukan barbar, dia melihat keputusasaan, ketakutan, dan frustrasi. Berdasarkan bagaimana pertahanannya dibangun, Sang dapat membayangkan dengan baik bagaimana segala sesuatunya akan berjalan. Beberapa adep akan menggiring orang-orang barbar ke depan sementara penyihir sejati menembak musuh dari menara penyihir mereka yang aman. Tentu saja, pasukan barbar fighter stage tidak terlalu mengancam kerajaan Skythunder. Lagi pula, kebanyakan prajurit bisa memotongnya seperti memotong rumput. Tapi itu bukanlah tujuan dari tentara barbar. Tujuan mereka hanyalah untuk memperlambat serangan agar menara penyihir memiliki lebih banyak waktu untuk menghujani musuh mereka dengan kematian. Singkatnya, orang-orang barbar adalah umpan meriam. Tujuan mereka adalah memberikan hidup mereka untuk mengulur waktu. Itu saja, saat Sang tiba di gerbang perkemahan yang sebenarnya, beberapa penyihir sejati mengawasinya dengan curiga. Mereka tidak terus-menerus berada di menara mereka. Jika tidak ada ancaman, seperempat dari mereka akan mengelola perkemahan. Berhenti, umpan meriam. Salah satu penyihir sejati berteriak pada Sang dengan suara yang tegas. Sang hanya berhenti dan menunduk ke tanah. Dia ingin terlihat ketakutan. Sepertinya kamu tidak familiar. Identifikasi dirimu. Perintahnya sambil melihat pedang raksasa di punggung Sang. Dia tidak ingat pernah melihat senjata sebesar itu. Jaime, berhentilah bersikap paranoid. Terang penyihir sejati lainnya dengan kesal. Dia hanyalah orang barbar lainnya.
Kami melewati orang barbar seperti selembar kertas. Tentu saja Anda tidak akan mengenali semuanya. Aku ingin berhati-hati, kata penyihir sejati lainnya dengan alis berkerut. Kamu, identifikasi dirimu. Dia mengulangi. Namaku Kernal. Aku berasal dari suku Batu Kuat, kata Sang perlahan sambil melihat ke tanah. Saat ini, Sang meminjam salah satu nama orang barbar yang dia ajar dan nama suku barbar lainnya. Dia pada dasarnya mencampurkan dua identitas untuk menciptakan identitas baru. Penyihir sejati melangkah maju dan melantunkan mantra pendek. Sang tidak melihat ke atas. Sedetik kemudian, otot bisep kanan Sang bersinar dengan lambang garis depan. Melihat, kru mage lainnya berkomentar dengan bosan. Berhentilah bersikap paranoid. Penyihir sejati lainnya hanya menyipitkan matanya. Tunjukkan padaku kerah bajumu. Sang perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas untuk menunjukkan kerah bajunya. Penyihir sejati melangkah maju, menyentuh kerahnya, dan melantunkan mantra. Beberapa tanda muncul di kerah selama sekitar 3 detik. Penyihir sejati hanya mengerutkan alisnya dan menatap Sang. Lihat aku, perintahnya. Sang menatap mata penyihir sejati. Penyihir sejati hanya mencibir. Kita benar-benar sedang mengalami kesulitan di sini. Kita bahkan menjadi lumpuh sekarang. Sang tidak memalingkan muka, dan dia melakukan yang terbaik untuk merahasiakan pikirannya. Masuklah, penyihir sejati lainnya memerintahkan Sang. Jelas sekali, dia merasa cukup kesal dengan kehadiran Sang. Sang tidak yakin apakah dia harus mengikuti tatanan baru atau tatanan lama. Tamparan, penyihir sejati pertama menamparnya, dan Sang harus bersikap seolah itu sangat menyakitkan. Lagi pula, meskipun tubuh penyihir sejati tidak terlalu kuat, Sang saat ini sedang meniru seorang barbar tahap petarung menengah. Sang bahkan menggigit pipinya agar tampak seolah tamparan itu telah melukainya. Kamu telah menerima pesanan, teriak penyihir sejati pertama dengan agresif setelah menamparkan Sang. Kemudian, Sang dengan cepat bergegas ke markas. Penyihir sejati yang pertama mencibir pada kepergian Sang sementara yang lainnya hanya memandang ke depan dengan bosan. Setelah berlari beberapa kali, Sang mulai berjalan normal kembali. Tentu saja, semuanya berjalan sesuai rencana, pikir Sang. Sang tidak terlalu marah pada penyihir sejati. Itu bukan karena Sang adalah orang yang baik, tapi karena Sang benar-benar menganggap penyihir sejati itu tidak lebih dari kotoran. Mengapa Sang harus marah pada seekor semut? Sang mungkin merasakan kemarahan yang cukup besar beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, tapi hal seperti ini tidak berarti baginya. Selain itu, fokus Sang adalah pada hal lain. Sejak dia mendekati perkemahan, dia merasakan semacam kekuatan mata-mata berinteraksi dengan dirinya. Ini bukanlah hal baru bagi Sang. Ini adalah perasaan berada di dalam spirit sense penyihir tinggi. Sang tidak berani mengaktifkan sudut spirit sense miliknya karena takut ketahuan oleh Haimage, tapi dia masih bisa merasakan spirit sense dari Haimage. Sang belum pernah melihat Haimage, tapi dia merasa mereka lebih lemah dari Duke Werwine, dan itu tidak terlalu mengejutkan. Duke Werwine adalah salah satu penyihir tertinggi terkuat di seluruh kerajaan Sky Thunder. Dia bahkan mungkin bisa menang melawan sebagian besar anggota dewan. Setelah memasuki kamp, Sang berjalan berkeliling, berbicara dengan beberapa orang barbar, dan hanya fokus membuang-buang waktu. Dia harus menunggu kesempatan bagus untuk memanggil kekejian. Bab 394, ini dimulai. Sang menghabiskan beberapa hari berikutnya hanya menunggu di kamp. Dia jelas tidak bisa berlatih dengan cara biasa di perkemahan, tapi setidaknya dia bisa memakan jantung binatang buas lainnya. Itu mungkin bukan jantung dari kekejian, tapi Sang tidak perlu hanya menggunakan hati binatang saja. Saat ini, kekuatan Sang berada di sekitar 97% dari monster tahap komandan menengah, dan dia merasa bahwa dia masih bisa tumbuh cukup besar. Paling lama dalam 3 bulan lagi, dia harus siap untuk maju ke tahap komandan akhir. Akhirnya, 5 hari setelah Sang tiba, sesuatu terjadi. Orang barbar normal tidak merasa ada yang berubah, tapi Sang berhasil menangkap isyarat halusnya. Beberapa menara penyihir dinonaktifkan saat para penyihir meninggalkannya. Mereka tampaknya tidak bertindak mencurigakan, tapi mereka dengan cepat menuju ke timur Laut Zone. Penyihir yang mengelola kamp berkurang dari sekitar 6 menjadi hanya 2 saat penyihir lainnya memasuki menara penyihir. Namun ada satu perubahan yang lebih penting. Perasaan roh penyihir agung telah lenyap. Dan itulah isyaratku untuk pergi, pikir Sang sambil menyeringai. Alasan mengapa Duke Werwine memilih garis depan khusus ini dan waktu khusus ini adalah rencana perang kerajaan Sky Thunder. Selama beberapa bulan terakhir, kerajaan Sky Thunder telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan di garis depan ini, memaksa kerajaan Grand Mountain juga menempatkan lebih banyak pasukan di sini. Tapi kemudian, dengan bantuan sihir, kekuatan kerajaan Sky Thunder pergi tanpa disadari oleh kerajaan Grand Mountain. Tembok, menara, dan pertahanan masih dijaga sepenuhnya di sisi kerajaan Sky Thunder, tapi tidak ada apapun di belakangnya. Pertahanannya pada dasarnya hanyalah potongan karton. Semua orang telah melakukan perjalanan lebih jauh ke utara untuk menyerang garis depan yang berbeda, yang berada di ujung utara zona ini. Tentu saja, hal seperti ini bukannya tanpa risiko. Jika kerajaan Grand Mountain memutuskan untuk menyerang tempat ini sekarang, pertahanan kerajaan Sky Thunder mungkin akan ditembus, dan ini akan sangat menghancurkan. Namun, kerajaan Sky Thunder yakin kerajaan Grand Mountain tidak akan melakukan itu. Mereka terlalu terintimidasi. Mereka melakukan yang terbaik hanya untuk menjaga kerajaan Sky Thunder, dan mereka bahkan gagal dalam hal itu.
Menyerang musuh seperti itu secara aktif. Itu bunuh diri. Setidaknya, begitulah pandangan kerajaan Grand Mountain. Dengan hilangnya separuh penyihir sejati dan penyihir agung, Sang akhirnya bisa mencoba melarikan diri. Awalnya, aku ingin memanggil beberapa kekejian, tapi menurutku waktunya mungkin membuatnya sedikit mencurigakan, pikir Sang sambil melihat sekeliling perkemahan yang tenang. Aku sebaiknya melakukannya saja. Sang mendongak dan melihat sekitar 4 menara penyihir aktif. Mengapa kita tidak membantu kerajaan Sky Thunder sedikit? Lagi pula, aku hanya perlu merahasiakan kemampuanku untuk melarikan diri. Kekuatanku tidak perlu dirahasiakan. Mungkin akan lebih baik lagi jika musuh Duke Warwine mempercayaiku sebagai pejuang yang kuat. Itu mungkin memotivasi mereka untuk menyerang saya, yang akan membuat mereka melakukan serangan balik. Sang hanya menyeringai saat dia melihat ke menara penyihir. Sebaiknya kita mengadakan pertunjukan. Sang sudah melihat para penyihir. Ada 1 penyihir sejati puncak, 2 penyihir sejati akhir, 5 penyihir sejati menengah, dan 13 hingga 15 penyihir sejati awal. Bersama dengan penyihir agung, pada dasarnya mustahil bagi Sang untuk melarikan diri. Namun, penyihir tinggi, penyihir sejati puncak, salah 1 penyihir sejati akhir, dan kelima penyihir sejati menengah telah berangkat ke utara. Ini berarti hanya ada 1 penyihir sejati akhir dan 13 hingga 15 penyihir sejati awal yang tersisa di perkemahan. Dari luar, sama seperti pihak kerajaan Sky Thunder, pertahanannya tampak dijaga sepenuhnya, namun sebagian besar kekuatan mereka diam-diam telah meninggalkan mereka. Sang melirik ke sebuah bangunan agak besar di tengah perkemahan. Disinilah para pemimpin garis depan tinggal dan bertemu. Itu pada dasarnya adalah pusat komando. Sang dengan cepat berjalan mendekat. Berhenti. Perintah satu-satunya penyihir sejati yang mempertahankan pintu masuk. Biasanya ada 2, tapi kali ini hanya ada 1. Saya punya pesan untuk Mayor Sparker dari Lord Haryo. Sang berkata dengan hormat sambil memberi hormat. Selama beberapa hari terakhir, Sang punya banyak waktu untuk mencari tahu gelar dan nama semua orang penting. Penyihir sejati hanya mengerutkan alisnya pada Sang. Dan mengapa dia meminta layananmu daripada menggunakan communication crystal? Dia bertanya. Tuan, saya tidak tahu. Kata Sang, saya hanya mengikuti perintah. Penyihir sejati terus memandang Sang dengan curiga. Apakah Lord Haryo memberitahumu sesuatu yang harus kamu sampaikan kepada penjaga pusat komando? Tidak, Tuan, kata Sang. Hanya Mayor Sparker yang diperbolehkan mendengar pesan itu. Penyihir sejati terus mengamati Sang. Kamu tahu kalau kamu berbohong, kamu akan dieksekusi saat itu juga, kan? Saya tahu, Tuan, kata Sang. Saya hanya mengikuti perintah. Penyihir sejati terus memandang Sang dengan curiga. Namun, kekuatan Sang sungguh menyedihkan. Penyihir sejati mungkin bisa mengalahkan Sang hanya dengan tubuhnya. Bahkan jika orang barbar itu mencoba sesuatu yang mencurigakan, dia tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Dan jika Sang benar-benar berada di bawah perintah Lord Haryo, penyihir sejati mungkin akan dihukum berat. Masuk, kata penyihir sejati dengan suara dingin sambil membuka pintu. Terima kasih Pak, Sang berkata sambil dengan cepat berlari ke dalam gedung. Sang buru-buru berlari menaiki tangga hingga dia berada di depan pintu terbesar. Lalu, dia mengetuk. Memasuki. Datang perintah dari balik pintu. Sang segera membuka pintu dan melihat ke arah penyihir yang berdiri di samping meja dengan ekspresi khawatir. Ketika Mayor Sparker melihat Sang, dia mengerutkan alisnya. Mengapa ada orang barbar rendahan di dalam sini? Mayor Sparker, Sang berteriak sambil melangkah maju dengan wajah kecewa. Saya membawa kabar buruk. Mayor Sparker tidak menyukai kedatangan Sang, tapi dia lebih peduli dengan berita itu. Apa beritanya? Sang terus melangkah maju dengan gugup. Pedang telah ditemukan. Mayor Sparker mengerutkan alisnya karena bingung. Bang, mata Mayor Sparker terbuka lebar ketakutan ketika dia melihat ke bawah. Pedang yang sangat besar telah menembus dadanya. Itu sangat besar sehingga ujungnya memanjang dari leher hingga panggulnya. Bagaimana pedang ini bisa begitu cepat? Di dalam dadamu, kata Sang sambil menyeringai. Yah, batang tubuh. Bersinar, pedang Sang memotong ke atas dan membelah penyihir sejati akhir seperti sosis. Tanpa mana shield mereka yang aktif dan saat berada dalam jarak senjata dari Sang, penyihir sebenarnya tidak menakutkan. Sang segera memenggal kepala Mayor Sparker, memasukkannya ke dalam space ring miliknya, dan memasukkan space ring Mayor Sparker ke dalam karung kecil yang digantung di pinggang Sang. Sayangnya, space rings tidak dapat disimpan di space rings lainnya. Tentu saja, Sang juga bisa memasang cincin luar angkasa di dunia batinnya, tapi dia ingin cincin luar angkasa ini ditemukan oleh penjaga perbatasan kerajaan Sky Thunder. Sang perlahan menuruni tangga dan berhenti di depan mereka. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. SKYTHUNDER Kingdom mengirimkan salam mereka. Bang, benar saja, pintu depan terbuka saat penyihir sejati menyerbu masuk. Retakan, Sang dengan cepat tiba di depannya, memenggal kepalanya, menarik mayat itu ke sudut, dan mengantongi cincin luar angkasa bersama dengan kepalanya. Dari sisi tembok, Sang melirik melalui pintu yang terbuka. Orang barbar dilarang mendekati bangunan itu kecuali diperintahkan secara khusus. Meskipun Sang berteriak, hanya penjaga yang mendengarnya. Sang melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan dan menyeringai. Kemudian, dia melangkah keluar dari gedung. Dan memandang menara penyihir dengan seringai jahat. Bab 395, melarikan diri.
Bang! Hampir semua orang barbar dan penyihir meringis dan menatap pusat komando dengan kaget. Atapnya baru saja meledak, dan semua orang bisa melihat api keluar dari bawah atap yang hancur. Selama 2 detik, tidak ada yang bisa bereaksi. Membantu, Sang berteriak sambil berlari keluar dengan panik. Ada luka bakar di sekujur tubuhnya, dan pendarahan di banyak tempat. Wajahnya penuh teror. Tuan Sparker telah dibunuh. Dia berteriak. Para penyihir sejati dengan cepat saling memandang dengan kaget. Kesunyian. Mereka sedang menunggu pesanan, tapi tidak ada lagi yang memesannya. Penyihir tinggi, penyihir puncak, dan salah satu penyihir sejati akhir telah pergi. Dan penyihir sejati akhir yang terakhir baru saja terbunuh. Menara 3, periksa pusat komando. Kami akan melindungimu dari menara lain. Salah satu penyihir berteriak dalam keadaan penuh tekanan ini. Orang ini adalah pemimpin tidak resmi di antara penyihir sejati awal. Dimengerti, kata salah satu penyihir di Menara 3. Kedua penyihir di Menara 3 dengan cepat meninggalkan menara penyihir mereka dan berlari menuju pusat komando. Sang berlari ke arah mereka, ketakutan terlihat di matanya. Ketika dia melihat bahwa mereka telah mengaktifkan mana shield mereka, dia menjadi kesal. Kemudian, Sang tampak tersandung. Lengan kirinya mengarah ke tanah untuk menangkapnya sementara lengan kanannya mengarah ke punggung. Keheningan sesaat. Kemudian, Sang melihat ke atas dengan mata kanannya yang menyipit. Bang! Sebelum Sang menyentuh tanah, dia meledak ke depan dengan Fire Blast, mendinginkan tubuhnya. BOOOOM. Pedang besar Sang menghantam mana shield milik penyihir sejati awal, menghancurkannya dalam sekejap. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Segera setelah mana shield pecah, Sang mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah kirinya ke dahi Sang mage. Bang! Tombak api meninggalkan kedua jari Sang dan meledakkan kepala penyihir sejati. Setelah melatih afinitasnya begitu lama, Sang juga meningkatkan afinitas apinya. Sekarang, dia bisa memusatkan api dalam sorotan kecil. Serangan baliknya tidak sebesar ledakannya, tapi kerusakannya jauh lebih besar. Serangan ini pada dasarnya tidak berguna melawan penyihir dengan mana shield karena kekuatannya terlalu kecil sebagai ganti beban yang ditimpakannya pada tubuh Sang, namun penyihir sejati yang lemah tanpa tubuh yang kuat akan mati akibat serangan itu. Jangkauannya tidak terlalu jauh, tapi masih cukup kuat ketika seseorang berada tepat di depannya. Orang bisa membayangkan serangan itu seperti kilatan moncong senjata kaliber tinggi tanpa peluru. Sang menyebutnya tombak api. Bang! Sang melepaskan Ice Blast dan segera tiba di mage kedua. Pedangnya menghancurkan mana shield, dan Fire Lance lainnya juga membunuh mage kedua. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Sang telah membunuh 2 penyihir sejati awal dengan perisai mana mereka aktif. Bunuh dia, teriak pemimpin tidak resmi itu. Sang telah memasukkan mayat-mayat itu ke dalam salah satu cincin luar angkasa sambil mengantongi cincin luar angkasa mereka ketika pemimpin tidak resmi itu berteriak. Karena alarm Sang sebelumnya, menara penyihir telah mengaktifkan perisai mana mereka dan siap menembak. Orang-orang barbar memandang dengan ngeri ke menara penyihir dan Sang. Mereka harus melarikan diri. Hanya dengan berada dekat dengan Sang, mereka akan mati di menara penyihir. Ketika orang-orang barbar hendak lari, menara penyihir telah menembak. Beberapa bola api yang kuat terbang menuju Sang dengan kecepatan yang cukup tinggi. Bang! Sang menyerbu ke samping dan menghindari ledakan. Namun, sekitar 20 orang barbar diubah menjadi abu oleh mereka. Para penyihir sejati benar-benar tidak peduli dengan orang-orang barbar. Sang segera menyerbu ke menara terdekat yang tidak ditempati. Dan menendang. BOOOM. Bagian raksasa dari dinding menara penyihir meledak, membuat semuanya runtuh. Kita harus ingat bahwa Sang pada dasarnya sama kuatnya dengan monster panggung komandan menengah. Seseorang hanya perlu mengganti Sang dengan badak sepanjang 20 meter untuk mengetahui kerusakan dahsyat apa yang dapat ditimbulkan oleh Sang pada menara setinggi 5 meter. Terlebih lagi, pertahanan menara penyihir adalah perisai mana yang mengesankan, bukan integritas strukturalnya. Satu menara penyihir bisa menahan penyalahgunaan sebanyak perisai mana dari penyihir sejati puncak. Ketika para penyihir sejati melihat menara itu runtuh, pikiran mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kesadaran, dan ketakutan. Mereka tidak takut dengan kekuatan Sang. Tidak, mereka takut dengan menara penyihir tak berawak. Biasanya, jika ada serangan musuh, salah satu pemimpin perkemahan akan mengaktifkan perisai mana menara penyihir tak berawak dari jarak jauh hingga penyihir sejati tiba untuk menjaga mereka. Mengaktifkan mana shield membutuhkan banyak sumber daya, itulah sebabnya hanya penyihir sejati akhir dan level lebih tinggi yang memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Namun, tidak ada penyihir sejati akhir atau hadiah yang lebih kuat. Mereka tidak bisa mengaktifkan mana shield. Saat menara itu runtuh, Sang segera memasukkannya ke dalam salah satu cincin luar angkasa barunya, mengisinya hingga penuh. Biasanya, hal ini tidak mungkin terjadi karena ada lingkaran sihir yang tercetak di atasnya untuk mencegah hal itu, tapi dengan menjatuhkan menara, lingkaran sihir itu dinonaktifkan. Bang! Setelah menara penyihir yang roboh lenyap, Sang segera meledak ke menara berikutnya. 3 bola api ditembakkan ke arahnya, namun Sang berhasil menghindarinya. Untuk saat ini, para penyihir mencoba membunuhnya dengan mantra normal, yang memudahkan Sang menghindari serangan, tapi hal itu akan segera berubah. BOOOM. Sang menghancurkan menara tak berawak lainnya, mengisi space ring lainnya dengannya. Ubah ke mantra kecepatan, teriak pemimpin tidak resmi itu. Ketika Sang mendengar itu, dia mengerutkan kening. Sekarang,
Ini menjadi sedikit berbahaya. Dia melirik satu lagi menara tak berawak. Tapi aku masih bisa menghancurkan yang terakhir. Aku tidak bisa mengantonginya, tapi menghancurkannya saja sudah cukup. Sang pergi dari sisi menara ke sisi tenggara perkemahan. Sekarang, menara penyihir terakhir berada di antara Sang dan kerajaan Sky Thunder. Pada saat itu, Sang dapat merasakan beberapa mantra dengan kecepatan tinggi dan area kehancuran yang luas. Mereka tidak memiliki kekuatan sebesar yang sebelumnya, tapi mereka lebih cepat dan lebih besar, sehingga lebih sulit untuk menghindarinya. Gelombang angin, gelombang api, dan badai es menerjang Sang. Sang melihat ke menara. Isya, BOOOOM. Itu seperti bola meriam raksasa yang menembus menara tak berawak terakhir, dan meledak berkeping-keping. Sang tiba sekitar 500 meter dari menara yang baru saja mulai runtuh. Di belakang menara yang meledak, campuran mana yang merusak merobek perkemahan. Lebih dari 60 orang barbar tewas dalam serangan itu. Sang hanya menoleh ke belakang sambil tersenyum. Dan kemudian, dia mulai berlari menuju kerajaan Sky Thunder. Para penyihir dengan cepat menemukannya lagi dan mengarahkan mantra mereka ke lokasi barunya. BOOOM. BOOOM. Lingkungan sekitar Sang terkoyak oleh kekuatan penghancur yang sangat besar, namun dengan jarak yang semakin jauh, Sang berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dia tidak berhasil menghindari semuanya sepenuhnya, dan beberapa tulangnya patah, tetapi tulang-tulang itu dengan cepat dirawat oleh tubuh prajuritnya. BOOOM. Semakin banyak ledakan yang terjadi, namun semakin jauh Sang menjauh dari menara penyihir, semakin mudah untuk menghindari mantra mereka. Dalam situasi ini, Pseudo Spirit Sense milik Sang melakukan keajaiban karena kemampuannya merasakan mantra dan menghindarinya. Kemarahan para penyihir meningkat ketika mereka menyadari bahwa Sang akan melarikan diri. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan setelah sekitar setengah menit, Sang lolos dari jangkauan menara kerajaan Grand Mountain. Sang hanya menyeringai, meletakkan salah satu tangannya di kerah bajunya, dan memutuskannya begitu saja. CRK. Sang meremas cincin logam itu menjadi bola dan membiarkannya jatuh ke tanah di belakangnya. Kemudian, dia terus berlari menuju kerajaan Sky Thunder. Dia ingin berjalan ke sana dengan santai, tapi jika penyihir agung kembali lebih awal, Sang mungkin akan mati. Dia hanya ingin berada di sisi yang aman. Setelah sekitar 2 menit, Sang memasuki jangkauan menara penyihir kerajaan Sky Thunder, dan dia berhenti. Mereka belum menembaknya, tapi mereka pasti sudah menyadari kehancuran di kejauhan di belakangnya, dan mereka pasti sudah melihatnya. Bersinar, lambang Duke Warwine muncul di tangannya, dan dia mengangkatnya ke atas selama beberapa detik. Bersinar, BOOOM. Setelah itu, 2 menara penyihir hancur dan beberapa mayat muncul di depan Sang. Dengan lompatan kecil, Sang mendarat di atas menara penyihir yang hancur dan meraih kepala Mayor Sparker. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil tersenyum lebar. Beritahu Duke Warwine bahwa Sang akhirnya kembali. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.